Kerupuk banjur menjadi salah satu sajian khas Ramadan yang berasal dari Tatar Sunda. Kuliner sederhana berupa kerupuk kuning dengan tambahan sambal oncom menjadi makanan ikonik yang seringkali diburu untuk berbuka puasa. In association with Kerupuk banjur merupakan hidangan klasik dari tanah Pasundan yang lekat dengan tradisi berbuka puasa di Jawa Barat. Kuliner ini juga dikenal dengan berbagai sebutan lain seperti kerupuk ojai, kerupuk mie, kerupuk anclom, hingga kerupuk bujubar. Kuliner ini banyak ditemui di berbagai lapak pedagang takjil kaki lima ketika bulan Ramadan tiba. Ada salah satu sajian atau hidangan yang banyak sekali diburu oleh warga Jawa Barat, terutama saat bulan Ramadan, yakni kerupuk banjur atau biasa juga disebut dengan kerupuk mie atau kerupuk ojai. Nah, salah satu sentra pembuatan atau produksi kerupuk banjur itu adalah di tempat saya berada saat ini, yakni di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah satu perajin kerupuk banjur di kawasan Cimaung adalah Santi. Selama hampir 9 tahun, ia memasok kerupuk banjur ke berbagai pedagang di kawasan Bandung Raya. Sebelum dipasarkan, kerupuk yang telah dicetak biasanya akan dijemur dan dibumbui terlebih dahulu. Bumbu kerupuk terdiri dari garam, bawang putih, dan terasi yang dihaluskan dengan cara ditumbuk menggunakan alat tradisional. Bumbu halus kemudian dicampur dengan air untuk merendam kerupuk. Bumbu inilah yang menjadi ciri khas pembeda kerupuk banjur khas Cimaung dengan daerah lainnya. Nah, jadi salah satu proses pembuatan dalam kerupuk banjur ini adalah merendam dengan bumbu yang sudah dihaluskan ya Bu ya. Jadi kerupuknya harus direndam dulu selama beberapa saat, kemudian ditiriskan kembali. Untuk itu setelahnya akan dijemur lagi selama kurang lebih 2 jam hingga bumbunya meresap ya Bu ya. Oke, kita tiriskan Bu. Yuk. Kerupuk yang telah dibumbui kemudian akan kembali dijemur di nampan khusus hingga kering. Umumnya proses penjemuran dilakukan langsung di bawah sinar matahari. Namun penjemuran juga bisa dilakukan dengan cara digarang atau dipanaskan menggunakan api apabila cuaca sedang tidak bersahabat. Ciri lain kerupuk banjur khas Cimaung adalah proses memasak yang menggunakan metode sangrai alih-alih digoreng dengan minyak. Proses sangrai pun tidak menggunakan pasir, namun menggunakan garam dan dilakukan di atas wadah besar dari tanah liat dengan api yang cukup besar. Yang jadi keunikannya juga dalam proses pembuatan si kerupuk banjur atau kerupuk mie ini adalah proses sangrainya ya Pak ya. Ini menggunakan garam sama kurang lebih diaduk-aduk kurang lebih 2 menit hingga kerupuknya menjadi mekar seperti ini. Panas. Satu bungkus kerupuk banjur dijual dengan harga mulai dari Rp8.000 hingga Rp30.000 tergantung ukuran. Di bulan Ramadan, Santi mengaku penjualan kerupuk banjur bisa meningkat tajam hingga mencapai 1 kuintal atau 100 kg dalam sehari. Apalagi dengan ciri khas bumbu dan sangrai, membuat kerupuk banjur ala Cimaung ini banyak diminati. Kalau digoreng kan minyak ya. Takutnya kolesterol gitu. Kalau pakai garam kan disangrai kan lebih aman gitu ya. Kalau puasa mah rame pisan teh. Kan kalau hari-hari biasa mahnya biasalah gitu. Tapi bulan puasa mah bisa berkali-kali lipat panen lah yang usahanya pada ke kerupuk mah gitu panen. Bisa tadi dari biasanya 20 kilo ya Bisa 5 kali lipat, 6 kali lipat gitu. Kerupuk banjur umumnya disajikan bersama sambal oncom. Namun sambal serai dan bawang bisa menjadi pilihan. Sambal ini yang menjadi ciri khas dari salah satu pedagang di kawasan Jalan Aha Nasution, Kota Bandung. Lapak kerupuk ini pun selalu ramai didatangi pembeli terutama di sore hari. Dalam sehari rata-rata 300 bungkus kerupuk banjur berbagai ukuran bisa terjual habis dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp40.000 untuk ukuran jumbo. Kita ngolah bumbunya aja. Kita ngambil kerupuknya udah keadaan dalam di packing kayak gini sih teh. Kalau bumbunya di sini beda apa teh? Mungkin kerupuk yang lain kan pakai oncom ya. Kalau kita di sini udah mah dari tekstur si sambalnya juga kita udah beda.
Terus ininya beda, kita kalau yang lain oncom, kalau kita mah ini pakai serai sama bawang daun sih teh. Lebih ke serai sih ya. Jadi aromatiknya lebih kerasa. Perpaduan kerupuk bertekstur renyah dengan siraman sambal bercita rasa gurih pedas membuat sajian ini tetap menjadi incaran warga saat berburu takjil. Iya, soalnya ini tuh cocoknya buat jadiin makanan pembuka, apalagi kerupuk Banjur ini kan cuma ada di bulan Ramadan ya, jadi enak gitu, cocok kalau misalnya dipakai buat buka puasa. Ya karena lebih enak gitu saya rasa, pengganti dari gorengan gitu kan. Kalau gorengan pada dasarnya banyak banget ya minyaknya gitu. Nah kalau ini yang saya tahu ada beberapa yang menggunakan sangrai gitu kan, kayaknya ini juga pakai. Jadi lebih enak gitu, lebih kerasa dan bumbunya memang lebih beda aja gitu daripada sambal-sambal pada umumnya. Di tengah munculnya beragam kuliner kekinian, kerupuk Banjur masih tetap bertahan sebagai salah satu takjil tradisional legendaris di Jawa Barat. Laisa Nisa, Helmi Suryadegara, Bandung, Jawa Barat. In association with